بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pelajaran sirah bab yang ketiga, yaitu halaman 23 dan 24. Silahkan dilihat. Rabi'an Hayatul Arabi amatan Qubailal Islam. Ya. Ini ada bukan qabla, itu Qubaila. Artinya apa? Mendekati, tepat sebelum Islam. Jadi artinya kehidupan orang Arab secara umum tepat sebelum Islam. Ya, tepatnya sebelum Islam. Jadi kita akan membahas kehidupan orang Arab sebelum Islam datang, ya, dengan waktu yang berdekatan, artinya Qubaila itu artinya. Ya. Hayatul siyasiyah, kehidupan politik, ya, atau sosial budaya. Kanat al-harubu mutawassilatu hiya tabi'us sa'idu ala hayatil arabi qabla al-islam. Ya. Jadi peperangan yang berkelanjutan atau terus-menerus merupakan tabiat atau adat yang mengakar pada orang-orang Arab sebelum Islam. Maksudnya apa? Jadi orang Arab zaman dulu itu sering berperang, entah itu berperang antara kelompok atau perorangan. Jadi ketika ada seseorang yang punya masalah dengan yang lain dan dia pulang dalam keadaan terluka, maka dia akan minta bantuan. Jadi rasa persaudaraan mereka sangat kuat. Satu luka, yang lain juga ikut akan merasakan. Jadi akan sering terjadi perangan antara suku. Ya, inilah tabiat orang Arab sebelum Islam. Itu mereka suka berperang. Kemudian al-hayatu iktisadiyah, kehidupan ekonomi bangsa Arab. Yang pertama itu ar-ra'i huwa imadatul hayatil iktisadiyati fil badiyah. Ar-ra'i yaitu pengembala ternak sebagai mata pencaharian pokok orang Arab badiyah. Badiyah diartinya kan di sini adalah orang Arab pedalaman. Jadi orang Badui. Kalau kita terkenal orang Badui. Jadi orang Arab yang tinggal di pinggiran. Yaitu bukan di kota, ya, bukan di Mekahnya, tapi agak di pinggir. Itu namanya badiyah. Dan mereka adalah mata pencarian. Imadatul hayatiyah itu mata pencarian pokok adalah sebagai apa? Pengembala. Yang kedua, fata'tamidu ala zira'ah wa tijarah wa imadatul iktisadiyah hadirah. Kemudian bersandar kepada pertanian dan berdagang merupakan mata pencarian pokok hadirah. Hadirah di sini adalah masyarakat Arab yang hidup di kota. Ya, maksudnya kota itu ya tidak di pegunungan, ya di Mekahnya. Ya. Jadi mereka hidup dengan bersandar kepada pertanian dan berdagang. Itu sumber ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Jadi ekonomi hadirah lebih maju daripada ekonomi badiyah atau badui. Jadi orang Arab di kota itu lebih maju sedikit daripada orang badui. Ya, al-hayatu ijtima'iyah, itu kehidupan bermasyarakat orang Arab. Yang pertama yaitu kanat rabitatu qabaliyah qawiyatan, yaitu orang Arab ikatan kesukuannya sangat kuat. Jadi mereka sangat menjaga suku supaya saling menjaga. Jadi mereka mengutamakan kekeluargaan sebenarnya, tapi dipersempit dengan kesukuan. Kemudian yang kedua adalah tahallal arabu bisifati hamidatin mislu wafa'u bil ahdi wa himayatul jar, yaitu orang Arab berhias dengan akhlak yang terpuji seperti
wafa'u bil ahdi, yaitu memenuhi janji, menjaga hak tetangga, ya. Kemudian mereka juga mempunyai sifat yang mulia, yaitu budi pekerti, akhlak dan sifat yang mulia. Jadi banyak kisah orang Arab sebelum Islam yang bagus-bagus seperti menjamu tamu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah walakin wajadat indahum aidun adat sayi'ah mislu al-ahdu bithar. Akan tetapi juga didapatkan sifat mereka juga yang jelek, seperti al-ahdu bithar, yaitu senang balas dendam, wa isarul harubi li anfatil asbab, kemudian lebih menyukai perang dengan sebab yang sepele, wa hirmanil mar'ah minal miros, dan mengharamkan perempuan mendapatkan warisan, wa karahul banat, dan mereka benci anak perempuan, wa adahunna ahyanan, dan mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Inilah sifat jelek orang Arab, ya. Jadi orang Arab itu punya dua sisi, ada sifat baik dan sifat jelek. Sifat baiknya yaitu mereka berakhlak baik, memuliakan tamu, sangat cinta dengan kerabat, jadi mereka punya hubungan kerabat yang sangat kuat. Namun juga ada sifat jelek, yaitu suka balas dendam, suka perang, anak perempuan tidak boleh mendapat warisan, dan bahkan kalau mereka punya anak perempuan dan malu, mereka kubur hidup-hidup. Ya, demikianlah kehidupan bermasyarakat orang Arab. Mafahim, yaitu catatan yang untuk dipahami. Pertama, wa adal banat dufinahuna ahya'a khasyatan ari awal fakri, yaitu mengubur anak perempuan karena malu dan takut fakir atau miskin. Kemudian yang kedua adalah al-qiyafah wa tatabiul athari, itu ilmu sejarah. Kemudian yang ketiga yaitu ilmul ansab wa ma'rifatul awqati wa ya'tamadu ala dirasati salalatil ailati wa usuliha, itu ilmu mengetahui kekerabatan berdasarkan salalati, yaitu silsilah keluarga. Kemudian yang keempat ilmu nujum wa ma'rifatu mawakiti wa sayrul kawakibi, ya, yaitu ilmu yang mempelajari untuk mengetahui waktu dan perjalanan bintang. Al-hayatu al-hadariyah, yaitu kehidupan peradaban bangsa Arab, mencakup berbagai macam segi kehidupan. Di bidang pembangunan, bangsa Arab tampak dari apa yang telah mereka dirikan, yaitu bisa buat bendungan-bendungan dan istana-istana yang ada, seperti bendungan Ma'rib, istana Ghamdan di Yaman, istana Hirah di Irak, dan istana Al-Bitra di Syam. Kemudian bidang pengetahuan bangsa Arab terkenal dengan ilmu sejarah dan ilmu nasab setelah ilmu ekonomi. Demikian juga halnya dengan para penceramah, penyair, dan cendekiawan di kalangan bangsa Arab telah mencapai puncak kemahiran, seperti pengarang syair yang panjang dijuluki dengan Al-Mu'allaqat. Al-hayatu diniyah, itu kehidupan agama bangsa Arab. Kanat ibadatul asnami wal ausani ya diyanatu sa'idatu lida Arab, yaitu mereka adalah penyembah berhala yang merupakan agama yang telah berakar kuat pada bangsa Arab. Wa min asyharu ma'budatihim min dunillahi allata wal usa wal manat, itu sembahan bangsa Arab yang paling terkenal yaitu Lata, Usa, dan Manat. Ini adalah orang-orang soleh dulu yang kemudian mereka dijadikan patung, nama-nama disembah.
A'dhabul Asnam, yaitu patung paling besar namanya Hubal. Demikianlah pelajaran tentang kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Jadi semoga kita mendapatkan manfaat, yang mana dulu mereka hidup dalam kejahilan, tapi setelah turunnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka, menjadi masyarakat yang madani, yaitu jadi pusatnya Islam adalah di negara Arab, ya, sebagaimana yang zaman sekarang ini. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas awalan, udkur imadatal hayatil iktisadiyati fil badiyah wal hadirah. Saniyan, udkur hayatal arabi amatan qabla al-islam. Ma ashharul ma'budat. Ar-rabi' ma a'dhamul asnam.